naik, dompetnya itu dikasih ke saya. Kan berdempet-dempet diseset sama dia pakai apa, saya nggak tahu tuh, tas jebol kan, kasih ke saya tuh. Saya turun, nggak berapa lama dari depan dia turun Mang E, nyamperin saya. Saya nggak berani buka itu dompet uangnya berapa, tapi pas setelah dibuka sama dia saya ngeliat uangnya itu kalau nggak salah ada sekitar 300.000 Mang E. Uang itu yang dicopet ini laki-laki. Perasaan saya tuh waktu ngecopet itu tuh kayak takut, ya namanya orang baru kan takut digebukin. Gue digebukin orang nih di Jakarta gitu kan. Tapi kebayar sama Mang E pas udah dapat uang itu Mang E. Nah setelah dapat tuh dibagi tuh uangnya, saya cuma kasih 100.000 doang sama dia. Yang 200 dia makan sendiri Mang E. Nah terus dia ngomong lagi, besok kita ketemu lagi ya di tempat yang sama. Oh iya Bang. Tapi saya nggak datang Mang E. Saya takut, namanya orang kan takutnya hari apes ya. Hari apes kita kan nggak pernah tahu. Mang E jangan ditiru ya, soalnya kan itu pada waktu itu kan saya kerjaannya kan nggak baik gitu. Dan pemirsa juga jangan niru-niru ya, nggak boleh nyopet itu nggak bagus. Sempat berapa lama berarti itu? Cuman 1 kali doang. Lumayan lah ya. Ya sebenarnya sih nggak lumayan, kan saya yang ketar-ketir gitu Mang E, tapi ya udahlah. Resikonya tinggi. Makanya saya kan nggak ini. Udah itu saya nyari kerjaan Mang E, saya nyari kerjaan di Kelapa Gading dengan sumpah sama saya tuh diajak temen kan, ceritanya mau nggak lu lu mau nggak kerja sama gua di mana restoran. Saya nggak nanya gaji Mang E. Sebentar, saya mau nanya dikit. Keluar dari grup pencopet itu ada syarat nggak atau keluar aja? Nggak ada, keluar aja. Kan janjinya kan besok mau datang. Besok sini lagi ya gitu. Saya nggak datang. Nggak dicari-cari? Nggak. Oh. Dia nggak nanya saya tinggal di mana. Dia nggak nanya. Dia nggak datang lagi Mang E. Saya takut. Baru kerja pertama kali itu di restoran Mang E. Nah kejadian saya kerja itu diterima kan, tapi saya jadi waiters dulu. Jadi waiters, saya diterima kerja. Nah yang ganjilnya ini, kalau setiap saya ke belakang Mang E, istirahat. Setiap saya istirahat tuh selalu saya nemuin hal-hal yang ganjil-ganjil tuh setelah saya istirahat itu di belakang itu Mang E. Kan dia kan restorannya kan tingkat 1 kan. Nah kalau istirahat kan anak-anak di atas. Menunya apa itu? Restoran biasa, makanan biasa Indonesia. Nah kan di atas tuh Mang E. Kalau ngambil makan atau gimana kan di atas tuh Mang E. Kalau anak-anak makan kan istirahat tuh saya. Citanya tuh saya makan nih Mang E. Makan, saya sendirian, teman-teman saya nggak ada tuh Mang E. Udah pada di bawah turun, saya belum turun kan, masih jam istirahat. Pas saya makan ini kan depan saya kan kursi nih, bulat nih. Itu ada yang duduk di situ, pas depan bukan saya. Tapi pas saya gini lagi, saya merem, saya buka mata tuh, nggak ada, hilang. Udah sekali itu. Nah, besoknya hal terjadi lagi Mang E, waktu saya nyuci piring kan saya pulangnya malam, lembur kan. Saya ke bagian lembur karena shift malam kan. Cuci piring kan banyak. Sampai restoran tutup tuh jam 12 Mang E. Cuci piring banyak saya sendirian tuh, teman saya udah pulang tuh, udah beres-beres apa saya belum tuh. Saya cuci piring, saya bersih-bersih. Itu kan kalau cucian piring kan di bawahnya itu kan bisa ini kayak goreng-goreng itu loh, kayak orang itu kan yang naruh buat ngambil air yang tumpukan itu kan. Nah, itu saya nyenggol orang di situ. Kaki saya tuh. Saya bilang, perasaan di sini nggak ada orang, saya sendirian. Saya bilang, pas saya ngeliat ke bawah nggak ada, tapi saya nyenggol orang Mang E. Udah tuh saya diem tuh, saya cepet-cepet nyuci, saya tutup tuh restorannya tuh Mang E, saya pulang. Ternyata nggak sampai di situ doang Mang E. Tuh tiap saya kerja sampai 6 bulan itu terus terjadi tiap malam tuh Mang E. Akhirnya saya emosi kan, saya tanya sama yang manajer saya, Pak, sebenarnya ini restoran apa? Emang kenapa? Kenapa kalau setiap saya istirahat selalu dia gangguin saya? Diganggu siapa? Karyawan lain katanya gitu kan. Kan kalau pelanggan kan nggak boleh masuk ke atas. Bukan Pak,